Halo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua di channel Ade Cemong. Dan di video gua kali ini gua akan membahas sesuatu video. Jadi kan sebelumnya gue itu bahas suatu barang yang gue beli sesuai kebutuhan gua gitu loh. Jadi di sini gua akan membahas suatu video yang menarik gua untuk membahas video ini gitu loh. Gue tertarik oleh video ini karena sangat miris gitu loh. Jadi video ini tentang seorang anak kecil yang terseret layangan saat melihat festival layangan di suatu lapangan yang suatu lapangan yang megah lah. Jadi di negara Taiwan, tepatnya di kota Hsinchu ini lagi nyelenggarain suatu festival, yaitu festival layangan guys. Dan layangannya itu nggak layangan kecil kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan layangannya layangan yang 1000-an tuh, yang kertasnya warnanya putih terus dicat garis merah sama garis biru gitu doang kan. Dan yang depannya pakai benang gelasan dan belakangnya lagi pakai benang apa tuh namanya, kayak bukan satunya gelasan tuh, apa sih namanya, lupa gua. Tuh zaman gua kecil sering banget itu. Terus kalau beli cuman buat diadu, ntar kalau putus dikejar, ntar kalau dapat lagi dinaikin lagi, diadu lagi, dikejar lagi. Jadi di negara Taiwan ini beda gitu loh layangannya layangan gede, dan pakai benangnya pun bukan benang gelasan 1000-an yang merek Cobra apa silet gitu, bukan. Benangnya itu pakai benang nilon yang warna putih tuh, yang gede tuh, yang ukurannya kayak benang buat apa sih, pokoknya benang nilon warna putih itu yang gede tuh. Jadi di festival ini beraneka ragam gitu guys. Ada layangan yang warna apa ya, ada layangannya yang gambar ikan, gambar bentuk-bentuk kotak lah, gambar naga, terus gambar cupang juga ada kali. Jadi kronologinya gini guys, yang gue lihat dari video itu ya. Jadi ada layangan nih yang gede banget nih, yang mau dinaikin, dan banyak orang yang tersipu dengan layangan itu gitu, deketin layangannya, ngumpulin layangannya, jadi ngumpul di layangan itulah. Dan yang gua takjub dari layangan itu ya, layangannya itu nggak terlalu gede sih, ya sama kayak yang di festival itu kebanyakan ukurannya. Tapi yang dibedain itu dari segi buntutnya guys. Jadi buntutnya itu panjang, ya kira-kira panjangnya itu sekitar 20 meter mungkin ada kali ya. Dan daripada basa-basi, langsung aja kita tonton videonya. Jadi ini videonya tuh, bisa lu lihat dari semuanya itu banyak orang yang tersipu sama layangannya tuh. Jadi pada ngerumpulin layangannya ini, karena mungkin yang gue lihat dari video ini suatu layangan yang mungkin yang gede sendiri gitu loh. Jadi banyak yang perhatiin, banyak yang kagum, jadi pada deket pengen lihat layangannya itu terbang. Dan petugasnya aja yang jagain aja banyak tuh guys, bisa lu lihat nih, bisa lu lihat ini yang oren-oren ini mungkin petugasnya, karena layangannya sama baju sama nih, kopel nih. Dan mungkin yang gue kira ini adalah orang yang penting di kota itu dalam acara pelepasan, mungkin gue kan sok tahu bos ya. Sorry guys kalau background video ini
nggak begitu indah karena gue lagi di kosan. Seperti yang kalian tahu di video-video gue sebelumnya, gue kalau bikin video ya di kosan, karena hidup gue itu 90% di kosan dan 10% di PT, jadi nggak pernah keluar gue. Kalau gue ngedit video di kosan, kalau keluar ya keluar nggak pernah, jarang, paling nongkrongnya di kosan, ngopinya di kosan tuh. Orang-orang ngopi pada di luar nongkrong, kalau gue di kosannya nikmat cuy, ngopi cuy. Mantap. Ya jadi kalau ngopi itu ada kopi, ada air putih. Jadi biar ngopi, biar nggak seret di tenggorokan, siram pakai air putih gitu guys. Dan orang ngopi itu nggak selalu identik dengan perokok ya. Nggak semua orang ngopi itu yang rokok, ada juga yang ngopi yang rokok, ya yang ngopi nggak ngerokok, yang ngerokok yang nggak ngopi, kan ada. Banyak sih, itu selera orang sendiri-sendiri. Dan ini videonya, nah kita play aja langsung. Nah di sini panjangnya aja mungkin 20-30 meter guys. Nah ini yang gua lihat dari video ini, orang yang ini nih, jadi yang megangin itu nggak cuma satu orang, 4 orang guys. Yang megangin layangan ini 4 orang. Saking besarnya dan saking gedenya juga angin yang di situ. Karena yang gua lihat kalau nggak salah ini bukan suatu lapangan deh, mungkin ini di suatu pinggir pantai, tapi gua nggak tahu juga sih. Nih lu bisa dilihat, kita play lagi videonya. Ini dia kayak kelepasan, entah mau dilepasin atau gimana. Mungkin udah ada instruksi dilepasin. Dan tuh di samping-sampingnya banyak yang memperhatikan gitu loh. Jadi kan bisa diartikan kalau layangan ini kan gede sendiri gitu guys, beda dari yang lain. Karena kelihatan dari ekornya aja lebar dan panjang, dan yang megang juga nggak cuma satu orang gitu. Nah dan di sini udah posisi layangannya udah terbang. Nah dan ini guys yang gue takjub nih, pertama gue lihat video ini di HP temen gue, dan gue ngiranya itu bukan orang gitu. Gue ngiranya itu boneka yang sengaja ditaliin di ujung layangannya agar dapat perhatian penonton atau gimana. Mungkin di acara lomba kan bisa, biar dapat perhatian juri, biar menang kan bisa. Dan teman gue juga ngiranya ini boneka gitu loh. Jadi ini tuh bukan boneka guys. Gue ngiranya tuh salah, gue ngiranya boneka, tapi sebenarnya bukan. Gara-gara banyak orang yang teriak histeris, dan gue deketin lagi videonya, ternyata ini tuh, dan gue lihat di beritanya juga, gue nyari-nyari di artikel beritanya itu udah banyak. Karena kejadiannya itu tanggal 30 Agustus kemarin 2020. Jadi baru berapa hari, ya kurang lebih seminggu lah berita ini, seminggu diunggah. Jadi ini tuh anak kecil perempuan gitu. Ini dari yang gue lihat tuh kecekek guys, lehernya. Ini nggak tahu sengaja atau gimana, gue juga nggak tahu. Apa emaknya udah bosen sama anaknya, bapaknya juga udah bosen, terus ada layangan ditaliin ke lehernya. Kita kan juga nggak tahu ya, ulu alam kan, bisa aja bisa aja gitu orang tua frustasi kan. Tapi yang dipertanyakan nih, emak bapaknya kemana gitu loh, kok bisa gitu loh, anak keikat lehernya sama layangan. Masa iya sih dari rumah dia sendiri, kan nggak mungkin tuh. Dan banyak yang histeris, banyak yang teriak-teriak kalau itu tuh anak kecil yang keseret. Bisa lu lihat nih, ini sepatunya jatuh nih, sepatunya copot nih tuh,
sepatunya copot. Ini mungkin udah proses ditarik ke bawah tuh, layangannya udah gedek-gedek. Nah, ini udah proses ditarik, layangannya udah mau apa namanya, udah mau turun, tapi dia masih keombang-ambing sih. Itu posisi talinya aja udah keseret, udah buntel-buntel di lehernya. Nah, udah lemas banget sih nih perasaan. Lu bisa lihat dari badannya aja udah lemas, udah kayak nggak ada daya tuh. No, udah sampai ditarik tuh, banyak orang yang narik tuh ya. Jadi videonya cuma segitu sih, tapi yang gue dapat cuma segitu. Dan dari yang gue baca-baca di artikel beritanya itu, jadi anak kecil ini mengalami shock. Ya alhamdulillahnya dia cuma shock dan ada luka sedikit lah, bagian memar di mananya itu. Dan alhamdulillahnya dia nggak tewas gitu loh. Dan ini buat pelajaran buat orang tua yang di sana yang ngajak keluar anaknya, ngajak main, agar lebih berhati-hati lagi dan selalu menjaga anak-anaknya dimanapun itu berada. Kecerobohan orang tua itu bisa menjadi fatal guys buat anaknya. Kita kan nggak ada yang tahu kapan musibah itu datang dan kapan musibah itu pergi, itu kan kita nggak tahu. Dan pesan gue sih buat orang tua di sana agar selalu hati-hati, selalu menjaga anaknya dengan baik dimanapun itu. Jadi udah segitu aja pembahasan gue tentang video yang viral ini. Semoga ya video ini bermanfaat buat kalian semua, para orang tua, agar selalu menjaga anaknya dengan baik. Dan anak itu kan titipan dari Tuhan, kita harus menjaganya dengan baik maupun memperlakukannya, menjaganya atau mendidiknya, karena suatu saat dia besar nanti dia akan memperlakukan lu sebagaimana lu memperlakukan dia waktu dia kecil gitu. Video ini gue buat karena gue pengen ngasih tahu aja gimana sih kalau orang tua ceroboh itu berakibat kayak gimana. Ya mungkin ini bisa dibilang video ini terbuat dari kecerobohan orang tua ya. Soalnya kalau anak selalu dipantau, selalu dijaga, itu mana mungkin sih musibah itu datang. Ya walaupun musibah itu datang nggak melihat keadaan umur atau status ya. Dan dukung terus, support terus gua agar gua selalu semangat lagi buat video-video yang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Gue selalu minta kritikan dan saran kepada subscriber gue, karena channel ini dibangun bukan karena gue sendiri, karena kalian semua. Dan begitu aja video dari gue. Bye.